Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah meneruskan kembali pembahasan kita tentang toharoh, dan kali ini kita akan membahas tentang bab wudhu, ya, babul wudhu. Dan seperti pembahasan sebelumnya bahwa toharoh itu adalah bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang membutuhkan wudhu, hanya sucinya dengan wudhu. Kalau hadas besar, sucinya dengan mandi. Hadas kecil ini ya seperti buang hajat, ya, buang air kecil, buang air besar, buang angin. Nah ini seseorang yang buang seperti itu, dia berhadas kecil. Agar suci maka harus dengan cara wudhu atau dengan berwudhu. Nah, kita akan bahas sekarang tentang wudhu. Wudhu ini karena sudah kita lakukan, ya, maka kita ingin membetulkan kalau ada yang salah. Pembahasan wudhu ini insya Allah berkaitan dengan ta'rif wudhu, ya. Ta'rif wudhu, artinya definisi wudhu, kemudian fadhail, ya, wudhu, keutamaan wudhu, kemudian juga tentang syurutul wudhu, ya, syarat wudhu apa, kemudian furudul wudhu, tentang wajib berwudhu, rukun wudhu apa saja, kemudian sunnah wudhu, sunnah-sunnah dalam berwudhu. Dan ini untuk mempermudah pembahasannya. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu tentang ta'riful wudhu, ya, atau definisi wudhu. Wudhu adalah isti'malul ma' ghaslan wa mashan fi a'dha makhsusah bi niyati ta'abbudillahi ta'ala. Jadi wudhu adalah artinya menggunakan air dengan membasuh atau mengusap pada anggota khusus badan kita dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pertegas di sini dengan kata-kata dengan niat ibadah. Jadi wudhu ini adalah ibadah. Karena dia ibadah maka harus ada tuntunannya. Ya. Harus ada tuntunannya. Harus ada dalilnya, ada alasannya kenapa kita berwudhu. Baik, kita teruskan dengan fadhail, ya, wudhu. Apa fadilah wudhu? Apa keutamaan wudhu? Di antaranya adalah dalam hadis an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu annahu qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a mithla wudhu'i hadza. Tsumma qala man tawaddu'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Jadi kata Utsman bin Affan, sesungguhnya saya melihat, ya, Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Kemudian dia mengatakan, man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, seperti ini, nescaya dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi itu hikmah kita berwudu. Makanya ini harus dihadirkan ketika kita berwudu. Ada lagi dalam hadis yang lain, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man tawaddu'a fa ahsanal wudu, ya, man tawaddu'a fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruju min tahti adfarihi. Ya, dari Utsman bin Affan
Beliau berkata, Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu lalu ahsana wudu, dia perbaiki wudunya, ya, dia benar dalam berwudunya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya. Dan ini pentingnya kita berwudu itu harus serius, ya. Maka kata Rasulullah SAW, akan keluar, ya, dari badannya kesalahan dosa-dosa, ya, sampai keluar dari bawah kukunya, tahta adfarihi. Ini janji Rasulullah SAW, ya, bagi mereka yang berwudu dengan sempurna dengan baik, maka akan menghapuskan dosa-dosa, ya, dengan tetesan air itu, kan, air wudu itu. Ada hadis lain yang mengatakan, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, inna ummati yud'una yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku ini akan dihadirkan pada hari kiamat nanti dengan wajah yang bercahaya, ya, cahaya berseri-seri. Kenapa? Karena sisa air wudu, ya, ketika dia wudu di dunia ini. Kemudian melanjutkan, barang siapa di antara kalian yang ingin panjang cahayanya, maka lakukanlah. Artinya kalau bisa agak diperpanjang, makanya kita nanti sampai susiku diperpanjang, kan, supaya cahayanya nanti bertambah. Ini fadhail wudu, ya. Ini adalah keutamaan berwudu. Karena itu maka kita harus betul-betul serius dalam berwudu dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan membahas tentang syurutul wudu. Ya, setelah kita dipaham tentang apa itu wudu, kemudian fadilahnya begitu rupa, sekarang kita bahas tentang syurutul wudu. Syurutnya sesuatu yang di luar, ya, wudu. Ya, syurut, syarat. Apa? Yang pertama adalah Islam. Ya, harus muslim. Kalau nggak muslim nggak diterima wudunya, kan? Karena ada hubungan dengan keimanan. Kedua, akal, berakal, ya. Kalau dia orang gila, nggak diterima atau nggak diwajibkan untuk orang gila itu untuk apa? Berwudu, sholat, ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, ada Nabi SAW qala rufi'al qalamu an thalathin. Diangkat, ya, diangkat pena. Maksudnya apa? Tidak diberikan beban, tidak dosa, ya. An thalathin anin naim hatta yastaiqi, yaitu orang yang tidur hingga bangun. Jadi orang tidur itu enggak dihisab, ya, amal perbuatannya. Kemudian wa an as-saghir hatta yakbur, kecil sampai dia balik besar. Ya, untuk ini untuk yang berwudu memang sejak kecil diajarkan kepada anak kita, ya, adik kita yang masih belum balik, supaya apa? Supaya nanti begitu dia balik sudah berakal, ya, maka dia sudah nyaman, kan, ya, sudah terbiasa. Kemudian wa'anil majnun hatta yaqul au yafyaq, dan orang gila sampai dia berakal, ya, kembali akalnya atau sadar kembali. Jadi orang gila itu tidak dikenakan untuk melakukan kewajiban, termasuk dalam hal ini wudu. Kemudian niat, ya, niat ini syarat karena dia di luar wudu. Niat, ya, niat berwudu, meyakinkan dirinya bahwasanya saya akan berwudu, ya. Karena dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat, ya, sebenarnya amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau seorang berwudu tanpa niat, maka batal, ya, wudunya, karena harus dengan niat, itu boleh sholat dan seterusnya. Kemudian berikutnya izatu ma yamna usul ma ila basyati a'dha'i al-wudu. Jadi menghilangkan seluruh yang apapun yang menghalangi air sampai ke bagian anggota wudu ini. Jadi kalau kita memakai sesuatu di kuku kita yang mana air nggak tembus, itu batal, bisa batal. Makanya harus dihilangkan itu. Ya, dihilangkan. Jadi semua yang bisa menghalangi air sampai ke dalam anggota badan kita harus dihilangkan. Termasuk syarat, ya, sebelum kita melakukan wudu. Berikutnya adalah hendaknya dilakukan dengan apa? Air yang suci. Nah, kemarin dari kita jelaskan tentang air, ya, tentang taharah. Jadi nggak boleh kita berwudu dengan air yang kotor atau air yang najis, ya. Harus yang suci. Ini syarat, ya, sebelum kita melakukan wudu. Baik, kita teruskan lagi dengan furudul wudu.
ya wajib berwudu. Wajib hal yang wajib apa aja yang harus dilakukan ketika berwudu. Kalau enggak batal wudunya. Yaitu yang pertama adalah ghusl wajah, mengusap atau membasuh, membasuh muka. Jadi bukan mengusap, membasuh, mencuci muka. Dan muka itu harus semuanya, dan mulai dari ujung rambut ya, muqaddimatus syar ya, tangkar rambut tumbuh sampai dagu, kalau sampainya sampai daun telinga ya, ujung ini anak daun telinga. Di semua ya dibasuh. Jadi nggak boleh diusap, apalagi disiram. Oh ini habis bermake up, sayang, nggak boleh ya. Harus betul-betul dibersihkan benar gitu. Nah, ini syaratnya, apa rukunnya. Kalau enggak dia batal wudunya. Nah, kemudian juga ghusl yadaini ila mirfaqaini. Membasuh tangan sampai siku. Bukan hanya disiram, diusap, enggak, betul-betul dibasuh ya, awas sampai ke siku. Kalau bisa lebih sedikit ya, seperti dia dikatakan Rasulullah SAW, supaya nanti di akhirat cemerlang. Kiri dan kanan atau kiri ya, kanan dan kemudian kiri 3 kali. Nah, tadi termasuk wajah itu adalah berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung ya, sampai betul-betul sampai ke sini, ke ujung hidung. Kemudian dikeluarkan lagi. Bukan cuma sekedar ditempelkan ke hidung, enggak ya. Banyak kita lihat ya, itu salah ya. Harus dihirup, betul-betul dihirup ya, sampai ke, memang pertama enggak nyaman, tapi itu adalah obat ya. Insya Allah enggak apa-apa, bahkan sehat. Kenapa? Karena ini syariat Islam. Kemudian yang berikutnya adalah mashur ras, mengusap kepala, seluruh kepala. Ya, nanti keterangannya. Kemudian berikutnya ghusl rijlaini, ya, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan dibasuh, bukan disiram saja, dibasuh, digosok ya. Digosok di atasnya, di bawahnya betul-betul dibersihkan. Jadi bukan cuma diusap ya. Sampai mata kaki, jangan sampai kurang. Tadi sampai siku, sampai mata kaki. Nah, ini furud. Nah, kemudian berikutnya adalah tertib wal muwalah fil wudu. Harus apa? Harus tertib ya, dan berkesinambungan ya, berkelanjutan. Jadi nggak boleh kita berwudu muka dulu, tangan dulu kemudian muka. Nggak boleh, harus tertib ya, harus berurutan. Juga harus berkelanjutan. Nggak boleh kita maunya habis cuci muka kemudian berhenti dulu kan, ngomong-ngomong dulu kemudian tangan. Nah, itu nggak boleh. Nah ya, harus betul-betul tertib dan muwalah. Ya. Nah, ini furudu al-wudu yang harus ada dalam wudu kita. Kalau enggak, dia enggak sah atau batal untuk kita. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dihafalkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, ya mau salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, ghusl wajah ya. Kemudian tangan-tangan kalian sampai ke siku, ilal mirfaqaini ya, mencuci tangan sampai ke siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, mengusap kepala ya, ru'us kepala ya, kepala. Kemudian wa arjulakum ila ka'bain, dan yang kedua apa? Kedua kaki sampai ka'bain, sampai mata kaki harus ya. Jadi jangan sampai belang-belang dan asal wudu. Ya, enggak, betul-betul nanti diperhatikan benar-benar ya, supaya wudu kita benar kan. Kalau wudu kita batal, otomatis berpengaruh kepada salat kita ya. Nah, kemudian begitu pula hadis Rasulullah SAW disebutkan An-Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir qala ra'aitu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yatawadda fa ghasala wajhahu fa asbaha al-wudu, dan seterusnya. Tsumma ghasala yadul yumna. Baik, langsung ke artinya. Dan Nu'man bin Abdullah berkata, aku pernah melihat Abu Hurairah berwudu, saat Rasulullah SAW berwudu. Nah, Abu Hurairah kemudian mengusap mukanya, membaguskannya. Jadi bukan sekadar mengusap, dia betul-betul serius ya, mengusapnya. Kemudian membasuh tangan kanannya hingga sampai lengan. Nah, dia kan bukan sampai siku tapi sampai lengan, supaya memanjang cahaya nanti kan.
kemudian membasuh tangan kirinya hingga sampai dengan pula. Setelah itu mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanannya hingga betis. Ya, kemudian membasuh kaki kirinya hingga betis pula, dipanjangkan bukan hanya sekedar di mata kaki, diataskan lagi. Kemudian berkata, seperti inilah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Jadi ini contoh Rasulullah berwudu seperti itu yang kita ikuti dan kita teladani. Nah, di sini kita akan bahas tentang mashu ar-ras, ya. Bagaimana cara mengusap kepala, ya. Nah, disebutkan di sini di antaranya ada bagi mereka yang memakai kopiah seperti ini, ya, maka cukup dengan kopiah atau ujung rambutnya, ya. Atau bagi yang memakai imamah, ya, memakai sorban, demikian. Tapi kalau dilepas, ya, dilepas begini, ya sesuai dengan hadis ini, ya. Gimana caranya? Thumma masha ra'sahu Rasulullah biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi, ya, hatta dhahaba bihima ila qafa thumma raddaha ila makan alladhi bada'a minhu thumma ghassala rijlaihi buat Bukhari. Jadi kalau namanya dilepas, ya, mengusap kepalanya semuanya gini dengan tangannya, ya. Dengan tangan setelah ada airnya, ya. Dimulai dari bagian depan ini. Dan menariknya hingga sampai pada bagian tengkuk sini, ya. Kemudian kembalikan lagi, menariknya kembali ke tempat semula, depan lagi, ya. Nah, itu ke kepala. Nah, kemudian hidungnya, gimana telinganya boleh dilepas dulu kemudian mengambil air, ya, atau langsung, ya. Nah, ini thumma masaha bi ra'si fa adkhala isba'ihi as-sabbahataini fi udunaihi wa masaha bi ibhamaihi ala dhahir udunaihi wa bis sabahataini batina udunaihi thumma ghassala rijlaihi thalathan. Jadi kemudian setelah itu mengusap kepala lalu memasukkan kedua jari telunjuknya pada kedua telinganya gini, ya. Dan mengusap bagian luarnya tangannya dengan apa? Dengan ibu jari. Nah, terus kan jadi bagian dalam dan bagian luar, ya. Nah, terus ini, kan? Jadi dari atas, terus, ya. Kemudian ke depan lagi, langsung ke telinga, boleh langsung masukkan jari telunjuk, di belakangnya ada ibu jari, putar gini, ya. Nah, itu satu sisi, ya. Memang ada yang lain, namanya hanya sebagian rambutnya, ya. Ya. Nah, itu terutama bagi mereka yang memakai sorban, ya, kata Salam. Oke, itu cara apa? Cara mengusap kepala. Baik, setelah itu kita membahas tentang apa? Tentang sunnah wudhu. Ya, sunnah wudhu. Ada adabnya. Pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian bersiwak, ya, gosok gigi. Kalau nggak ada gosok giginya, sikatnya mungkin dengan tangan, terutama ketika mulut kita habis makan dan sebagainya dicuci, ya, apa digosok dengan tangan kalau nggak ada sikat gigi. Begitu Islam mengajarkan kepada kita supaya bersih, kan. Kemudian juga ghassala kaffain salasan, ya. Jadi cuci tangan 3 kali, ya. Tapak tangan ini cuci. Ini termasuk sunnah, ya. Sunnahnya. Kemudian juga mubalaghah fil madmad. Nah, fil madmadah dan al-istinsyaq wal istinthar. Jadi melebihkan, ya, berkumur, ya, dan memasukkan air ke hidung. Jadi betul-betul dijelaskan sampai ke puncak ini, ya, sampai ke pangkal hidung, ya, sampai terasa, kan. Nah, kecuali kalau apa? Kalau pada saat puasa. Nah, pada saat itu ya, nggak sampai ke sana, kan. Rasulullah kuntu ya Rasulullah, sampai yang bertanya, ahbirni an wudu. Qala asbil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Rasulullah habarkan kepadaku, ya, tentang wudu. Bagaimana wudu? Rasulullah menjawab, sempurnakanlah wudu.
Jadi sempurnakan semuanya, jadi tidak ada yang kekurangan. Kemudian basuhlah ya sela-sela jarimu. Nah, di sini. Jadi betul-betul dibersihkan juga, tidak hanya asal ya. Dan beristinsyaklah. Isyak itu adalah menarik apa? Menarik air ke hidung. Yang dalam, balik yang dalam kata Rasulullah. Jadi ini sisi kesehatan pun juga bermanfaat ya. Pasti kan? Karena ini datang dari Rasulullah SAW. Kecuali jika kamu sedang berpuasa. Ya, khawatir nanti tertelan. Ya. Artinya apa? Kalau tertelan nggak apa-apa, tapi dengan puasa jangan kan? Artinya kalau kita hirup dengan kuat tertelan itu nggak apa-apa. Ya, insya Allah akan menyehatkan ya. Karena akan menghilangkan kotoran ya. Terutama pada saat kita habis tidur dan di sini tempat setan itu berdiam. Ya, kita keluarkan setannya dengan cara begini. Ya. Dan kemudian setelah insya kemudian takhlil ya. Tadi mensela-sela jenggot. Kalau memang kita punya jenggot ya, nanti kalau ada adik Pak Santri yang lagi sudah punya jenggot panjang kan, maka cara wudhu pun juga perlu diperhatikan di sela-sela. Rasulullah juga demikian. Rasulullah berwudhu lalu menyala jenggotnya ya, kalau panjang jenggotnya. Nah, kemudian tathlith wa tayamun wa dalk. Nah, ini pun juga termasuk sunnah ya, yaitu 3 kali, nggak boleh lebih. Ya, kemudian kanan dulu, kemudian memijat-mijat ya. Pijat di daerah tempat di mana kita membasuh. Ya. Kemudian setelah itu baru berdoa setelah selesai berwudu. Jangan lupa ini. Jadi rangkaian wudu sunnahnya juga dengan apa? Dengan baca doa. Rasulullah juga pernah menyampaikan, "Ma minkum min ahadin yatawadda ya fa yusbih al-wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyuha sya'." Sallam. Tidaklah salah seorang di antara kalian ya berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Jadi sempurna wudunya, baik sempurna, kemudian dia berdoa. Doa apa? Ada mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau itu dibaca setelah berwudu, maka ya Allah akan memberikan kepada surga yang ke-8. Jadi surga itu ada banyak. Surga ke-8 dikhususkan untuk orang-orang yang berdoa setelah berwudu. Ya, dan dia masuk dari pintu manapun yang ia kehendaki, kata Rasulullah SAW. Ya, ini jangan sampai terlupakan ya. Nah, kemudian di antara sunnah wudu yang lain ada sholat 2 rakaat ya. Setelah selesai wudu, datang kalau ada waktu ya sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, la yatawaddau rajulun yuhsinu wudu'ahu. Ya, lagi-lagi harus benar wudunya. Wa sholli shalah illa ghufir lahu baina wa baina as-shalah hatta yusalliha. Hadis Bukhari. Tidaklah seorang laki-laki di antara kalian ya, tentunya ini juga perempuan ya, berwudu dengan membaguskan wudunya, kemudian mengerjakan sholat. Habis itu sholat 2 rakaat maksudnya, kecuali Allah akan ampuni dosanya antara wudunya dengan sholatnya hingga selesai sholatnya. Jadi rentang itu Allah memberikan ampunan kepada mereka yang melakukannya. Nah, ini tata cara berwudu ya supaya kita paham dengan sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik dan sebagai kesimpulan ya, kalau kita gabungkan semuanya yaitu antara furudul wudu ya, wajib wudu dengan sunnah wudu, kira-kira demikian. Jadi pertama kita niat ya, niat untuk berwudu ya, karena itu bagian dari kesempurnaan wudu. Kemudian baru kita siwak ya, siwak boleh dengan sikat gigi atau yang siwak atau dengan tangan kalau memang nggak ada ya. Kemudian setelah itu baru membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian cuci tangan kita ya di sela-sela begini tangan ya 3 kali ya. Nah setelah itu baru berkumur-kumur, ambil air berkumur yang dalam, kumurnya maksudnya yang keras ya, supaya keluar semua kotoran dari mulut ini karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kumur istinsyak dan istinthar, menghirup air ya, masukkan air ke hidung dengan kuat sekali. Dengan kuat. Begitu kata Rasulullah, balik yang kuat ke dalam sampai ke si ujung kan, kemudian dikeluarkan lagi.
kecuali kalau kita dalam keadaan puasa. Nah, itu 3 kali juga ya. Kemudian kita membasuh muka kita. Muka dari ujung ini ya sampai, ingat jangan lupa sampai ujung telinga, kan? Nah, telinga, kemudian ke dagu. 3 kali dan diusap, bukan disiram, bukan diusap tapi dibasuh ya. Dibersihkan biar rontok semuanya, termasuk make up bedak-bedak yang ini rontok semuanya harus, jangan khawatir ya. Nah, setelah itu kemudian 3 kali ya, dilakukan 3 kali. Kemudian tangan ya, tangan kanan dulu 3 kali sampai ke mata siku, bahkan sampai ke sak kalian, sampai ke odot ya, sampai ke lengan. Dan harus betul-betul dicuci ya, dibasuh, bukan cuma disentuh atau diusap, tidak, atau disiram, enggak. Dari ujung terus ya. Ya. Kemudian yang kiri pun juga demikian 3 kali. Sama ya, 3 kali. Kemudian mengusap kepala. Ya, setelah itu baru mengusap kepala. Nah, kepala ini tadi sudah jelaskan, boleh ya dikerjakan dari ujung terus ke belakang kan, sampai ke tengkuk, kembali lagi ke awal lagi kan. Ya, kemudian boleh langsung air, boleh langsung juga membersihkan telinga ya. Dengan cara apa? Memasukkan telunjuk ke lubang sini, di baliknya ada jempol ya, diputar ke atas begini dan betul-betul, bukannya gini ya. Atau tadi itu istisak hanya sekedar ditempel, air tempel, itu nggak ada kan ya. Jadi harus betul-betul dipraktekkan. Nah, setelah itu baru ke kaki sampai mata kaki, atau sedikit sampai ke sak ya, ke ini, ke mana atasnya ya. Ya, ke atas mata kaki ya, supaya nanti di akad pun juga cemerlang, bersinar. Setelah itu baru apa? Baru kita lakukan doa. Ya, berdoa. Dan ingat, ini dilaksanakan semua itu 3 ya. Sesuai kepala kan 3 kali. Dan diawali dengan apa? Kanan dulu. Dibijit dulu. Ya, tidak boleh lebih. Ya, nggak boleh lebih. 4 kali, 5 kali nggak boleh, 3 kali. Ya, sekali minimal ya. Karena yang 3 itu adalah sunnah, nggak boleh lebih. Dan harus hemat air, nggak boleh kita boros air, walaupun air banyak nggak boleh. Nah, ya, Rasul melarang orang yang berwudu dengan berhamburan air. Jadi air itu secukupnya, walaupun air itu banyak ya. Kemudian ditutup dengan doa ya, dengan doa. Ingat, doanya gampang, mudah dihafalkan ya, sedikit kan. Kemudian tambah lagi dengan sholat kalau kita punya waktu untuk sholat 2 rakaat. Itu tata cara kita berwudu ya, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, dan tadi sudah disebutkan alasannya. Ya, demikian. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan ya dengan baik, dan tentunya yang belum paham kemudian cepat paham ya, dipraktikkan langsung, diterapkan dalam kehidupan kita sehari, karena kita akan banyak berwudu ya. Demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.